Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niketut Sapriani dengan nomor induk mahasiswa 751341211017 dari kelas 1A Prodi jurusan D3 Gizi. Pada video kali ini, saya akan membahas masalah gizi pada remaja. Tahukah kalian, apa saja sih masalah gizi yang sering terjadi pada remaja? Masalah-masalah gizi yang sering terjadi pada remaja ialah 1. Obesitas. Obesitas merupakan masalah gizi akibat kegemukan. Yang kedua, anemia. Anemia merupakan masalah gizi yang diakibatkan kurangnya zat besi dalam tubuh. Biasanya, anemia sering terjadi pada remaja perempuan. Kemudian yang ketiga, kekurangan energi kronis. Nah, masalah-masalah gizi tersebut dapat dikarenakan pengonsumsian zat gizi lebih dan zat gizi kurang, serta gaya hidup yang tidak baik, seperti jarang berolahraga dan lain sebagainya. Selanjutnya, wawancara mengenai masalah gizi pada remaja. Ya, waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Ya, silakan duduk. Begini Kak, sebelumnya mohon maaf telah mengganggu waktu Kakak. Saya di sini ingin mewawancarai. Sebelum mewawancarai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Niketut Sapriani, mahasiswi dari Poltekkes Gorontalo. Di sini saya mendapatkan tugas mengenai wawancara masalah gizi pada remaja. Apakah kakak bersedia menjadi data sama saya mengenai masalah gizi pada remaja? Ya, bersedia. Terima kasih ya kak. Bolehkah saya tahu nama kakak siapa? Boleh. Nama saya Dia Fitri Maharani. Sekarang saya mulai ya kak. Kalau boleh tahu, umur kakak berapa tahun? Sekarang saya umur 19 tahun. Kemudian untuk tinggi badannya? Tinggi badan saya itu 155 cm. Kemudian untuk berat badannya? 55 kg. Kita masuk pada sesi tanya jawab ya kak ya, mengenai wawancara ini. Kalau boleh tahu kak, makanan apa yang paling sering kakak konsumsi? Kalau yang paling sering saya konsumsi itu pastinya makanan pokok seperti nasi, ikan, telur, serta sayuran. Biasa juga buah-buahan. Terus ya kak, bervarian makanannya. Kemudian kak, untuk makanan favoritnya kakak apa? Makanan favoritnya saya itu bakso. Oh bakso. Kemudian berapa jumlah yang kakak konsumsi untuk makanan? Kalau dari segi makanan pokok itu 3 porsi ya, jadi pagi, siang, dan malam. Kalau makanan favorit itu 1 porsi. Kemudian seberapa sering sih kakak mengonsumsi makanan tersebut? Tergantung juga ya kak. Biasa dalam 1 minggu 2 kali hingga 3 kali. Nah kalau boleh tahu kak, apa sih alasan kakak mengonsumsi jenis-jenis makanan tersebut? Kalau bakso, menurut saya selain makanan pokok, bakso juga mengandung karbohidrat dari mie, kemudian mengandung protein dari bakso tersebut yang terbuat dari daging. Jadi menurut saya mencukupi lah dengan gizi. Kemudian masalah apa yang pernah ditimbulkan terkait dengan
masalah yang timbul itu alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Namun jika mengkonsumsi berlebihan tabal itu pasti ada efek samping lah, seperti rasa nyeri di dua hati begitu. Nah, pertanyaan terakhir ya Kak. Bagaimanakah pendapatnya Kakak mengenai body image pada remaja? Apakah Kakak pernah mendengar tentang body image? Iya, saya pernah mendengar tentang istilah body image, dan menurut saya itu sangat penting ya Kak bagi remaja. Mengapa demikian? Mengapa Kakak bisa mengatakan itu sangat penting? Karena menurut saya body image itu bisa dikatakan sebagai pikiran, perasaan, serta persepsi terhadap postur tubuh kita, dimana menurut saya itu terbagi lagi body image itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, yang positif itu kita mampu menerima bahwa wah saya gemuk tapi saya tidak merasa insecure. Namun yang menurut saya yang banyak terdapat permasalahan di remaja sekarang itu yaitu body image negatif, karena dimana kebanyakan remaja ini mengalami insecure, yang gemuk mau kurus, yang kurus ingin menjadi gemuk, jadi sangat berpengaruh ya Kak begitu. Bagus ya Kak mengenai tentang body image. Terima kasih Kak sebelumnya Ya, sama-sama. telah berpartisipasi dalam hal tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selanjutnya, hasil wawancara. Dari hasil wawancara didapatkan bahwa responden memiliki umur 19 tahun dengan berat badan 55 kg. Makanan yang sering beliau konsumsi ialah makanan yang bersumber dari makanan pokok seperti nasi. Kemudian lauk pauk seperti ikan, daging, telur, dan lain-lainnya. Sayuran dan buah-buahan. Untuk jumlah makanan yang dikonsumsi perharinya, beliau mengonsumsi makanan sebesar 3 porsi perharinya, yang dimana untuk 1 porsi di pagi hari, 1 porsi di siang hari, dan 1 porsi di malam hari. Untuk pengonsumsian makanan favorit, beliau mengonsumsi 1 porsi dalam sekali makan. Dalam waktu seminggu, beliau bisa mengonsumsi bakso sebanyak 2-3 kali per minggunya. Hal yang membuat beliau mengonsumsi makanan tersebut ialah dikarenakan makanan tersebut mencukupi kebutuhan gizinya, seperti karbohidrat yang memiliki kandungan sebagai sumber energi dalam tubuh. Selain itu, protein dan lemak yang diperlukan oleh tubuh. Dalam mengonsumsi makanan, beliau tidak pernah mengalami masalah ataupun kendala. Namun, jika mengonsumsi makanan yang terdapat cabai lebih, akan menimbulkan masalah seperti rasa nyeri di ulu hati. Dalam masa remaja ini, body image sangat penting karena body image merupakan pikiran, perasaan, serta persepsi terhadap postur tubuh kita. Terdapat 2 body image, yaitu body image positif dan body image negatif, di mana body image positif merupakan seseorang yang mampu menerima keadaan tubuhnya. Demikian juga sebaliknya. Body image negatif merupakan keadaan tubuh yang dimana orang tersebut tidak mampu menerima keadaan tubuhnya. Dapat kita lihat sekarang ini banyak sekali masalah body image pada remaja, di mana body image yang sering terjadi ialah body image negatif, di mana seseorang cenderung sulit menerima keadaan tubuhnya. Contohnya seperti di mana seseorang yang gemuk ingin menjadi kurus dan yang kurus ingin menjadi gemuk. Setelah mendapatkan hasil wawancara, kita akan menghitung kebutuhan gizi menurut tabel AKG 2019. Terdapat soal mengenai hitunglah kebutuhan gizi responden menurut tabel angka kecukupan gizi 2019. Berdasarkan soal yang telah ditentukan, kita akan mencari kebutuhan gizi responden. Di sini telah saya mencantumkan tabel AKG 2019 mengenai kebutuhan gizi responden. Nah, diketahui dari data hasil wawancaranya
bahwa responden memiliki umur 19 tahun dengan berat badan 55 kg. Nah, berdasarkan AKG 2019, bahwa wanita yang memiliki umur 19 tahun memiliki berat badan 55 kg dengan kebutuhan protein sebesar 60 gram, lemak berdasarkan AKG 65 gram, karbohidrat berdasarkan AKG pada umur 19 tahun yang dibutuhkan sebesar 360 gram. Nah, yang ditanyakan di sini ialah kebutuhan gizi responden. Maka penyelesaiannya itu ialah pada menentukan kebutuhan gizi ini kita memerlukan faktor koreksi berat badan. Untuk itu, terlebih dahulu kita akan mencari faktor koreksi berat badan dari responden. Di sini, untuk mencari faktor koreksi berat badan menggunakan rumus berat badan responden dibagi dengan berat badan AKG. Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa wanita yang 19 tahun memiliki berat badan 55 kg berdasarkan AKG. Jadi, faktor koreksi BB sama dengan berat badan responden dibagi berat badan AKG. 55 dibagi 55 sama dengan 1. Kemudian masuk untuk mencari kebutuhan gizi responden. Yang pertama ialah mencari kebutuhan energi. Diketahui bahwa kecukupan energi usia 19 tahun adalah 2250 kilokalori. Nah, di mana didapatkan 2250 kalori itu? Didapatkan dari tabel AKG 2019, di mana diketahui bahwa perempuan yang berumur 19 tahun memiliki kebutuhan kecukupan energi sebesar 2250 kilokalori. Maka, untuk mencari kebutuhannya yaitu faktor koreksi berat badan dikalikan dengan kecukupan energi berdasarkan angka kecukupan gizi. Sama dengan 1 dikali 2250. Jadi, kebutuhan energinya itu sebesar 2250 kilokalori. Kemudian, selanjutnya mencari kebutuhan protein, di mana mencari kebutuhan protein menggunakan rumus faktor koreksi berat badan dikalikan protein AKG. Nah, sudah diketahui bahwa faktor koreksi berat badan itu sama dengan 1, dan dapat dilihat dari tabel di atas, protein AKG yang diperlukan pada wanita 19 tahun sebesar 60 gram. Jadi, faktor koreksi BB dikali protein AKG sama dengan 1 kali 60 gram. Jadi, kebutuhan proteinnya yang diperlukan ialah sebesar 60 gram. Kemudian, lemak. Lemak, berdasarkan tabel AKG, pada wanita 19 tahun, lemak yang dibutuhkan sebesar 65 gram. Jadi, rumusnya faktor koreksi BB dikali lemak AKG sama dengan 1 kali 65 gram. Jadinya, lemak yang dibutuhkan ialah sebesar 65 gram. Selanjutnya, karbohidrat. Di mana, berdasarkan tabel AKG di atas, pada wanita 19 tahun, karbohidrat yang diperlukan sebesar 360 gram. Maka karbohidrat sama dengan faktor koreksi berat badan dikalikan karbohidrat berdasarkan AKG sama dengan 1 kali 360 gram sama dengan 360 gram. Jadi karbohidrat yang diperlukan ialah sebesar 360 gram. Berdasarkan hasil perhitungan mengenai kebutuhan energi dapat diperoleh berdasarkan perhitungan angka kecukupan gizi 2019, diperoleh bahwa kecukupan gizi dari responden Diah Fitri Maharani yaitu kecukupan energi yang diperlukan ialah 2250 kilokalori, protein 60 gram, lemak 65 gram, dan karbohidrat 360 gram. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.